Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala fi hadisin akhar law ta'lamu ummati ma fi ramadhan latamannaw an takuna sanatu kulluha ramadhan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya muliakan segenap DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin, dimuliakan Allah SWT, semoganya sehat walafiat, berikan keberkahan lahir batin, kebahagiaan dunia dan akhirat, amin. Imam kita, pembawa acara, dan tentunya para pengurus, para bapak haji, ibu haji, tokoh masyarakat, RT, Pak RW, TNI, Polri, sipil, jamaah semuanya, ibu, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama tentu kita bersyukur kita diberikan kekuatan iman Islam, nomor satu. Yang kedua, bersyukur Allah berikan nikmat panjang umur. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah lewat. Allah berikan panjang umur sesuai doa Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu dikabul, tapi Bapak Ibu nggak ngerasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Terakhirnya adalah wa ballighna Ramadan. Masya Allah. Kita nyampe di bulan Ramadan ini bi qudratillah, atas bimbingan, kekuatan dan juga kemurahan serta rahman rahimnya Allah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah siang Ramadan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya kemarin. Ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, ahlan wa sahlan syahrus siyam. Welcome, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Ini ucapan yang mulia bagi mereka yang sudah siap mental untuk memasuki Ramadan, di mana kemarin kita tarhibnya seperti itu. Bahkan kita sudah siapkan di bulan Rajab, Bapak sekalian, ibu-ibu terutama sudah rajin menjalankan ibadah puasa Rajab, ditambah Sya'bannya ibu-ibu rajin, kita semua sama. Kemudian masuk Ramadan ini sudah biasa, artinya makan, nggak minum, nggak hubungan seks siang hari sudah terlatih. Ya, sesuatu yang membatalkan puasa sudah kita latih di diri kita, namanya mental fisik disiplin, disingkat MFD. Itu udah biasa.
Sehingga kita harus syukuri. Barang siapa bersyukur pada Allah, insya Allah Allah tambahin nikmatnya. Amin. Syukur itu aplikasinya sederhana, jalankan apa yang dimaui Allah. Banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita jalankan untuk di jalan yang baik, di jalan yang Allah ridhoi. Jamaah sekalian hadir di masjid yang sangat besar ini, dan saya bersyukur melihat jumlah kapasitas kuantitas jamaah yang masih luar biasa, padahal sudah malam ke-8. Pertahanannya luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir saya doain sampai puncak takbiran seperti ini. Amin. Nanti saya mau monitor, saya nggak bawa CCTV. Mudah-mudahan Jami'al Mukhlisin sampai di akhir nanti tetap jumlahnya banyak, terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keindahan Ramadan yang luar biasa ini harus kita sambut dengan gembira dan enjoy. Bagaimana kita menghadirkan, menggapai Ramadan itu penuh dengan cinta. Kalau jamaah cinta, enak urusannya. Sebagaimana bapak sebelum nikah cinta kepada calon istri, ya, seorang wanita juga sama, begitu berbunga-bunganya ketika akan mendambakan, menjumpai, bertemu sang kekasih. Itulah bagaimana strategi kita supaya puasa ini lancar, adalah puasa yang penuh dengan cinta. Bagaimana di siang hari? Jelas bahwa puasa adalah lapar, puasa adalah haus, puasa adalah harus menahan ini itu realitanya seperti itu. Tapi kalau kita penuh dengan cinta, mau hujan nggak ada urusan, mau lapar tenang aja gitu. Biasa di perut udah kita terlatih. Ya, kita melihat makanan minuman yang luar biasa. Ketika kita ke mall, lihat cewek yang cantik sekalipun biasa aja, karena kita sudah melatih. Dan saudara, makin tua umur kita, puasanya makin meningkat. Nggak boleh puasa kayak anak-anak kecil di pojok sana, nggak bisa lari-lari kemana tahu. Tapi biarin, yang lari-lari di masjid nih, mereka calon-calon imam besar, amin. Mereka calon khotib, amin. Mereka calon mubalik. Maka saya pesan pengurus masjid jangan marah-marah kalau anak kecil, biasalah itu berisik, tinggal dikasih kode aja insyaallah ya. Ini alhamdulillah nih, Masjid Jami'ul Mukhlisin tidak seberisik masjid-masjid lain. Hampir setiap malam saya ngisi di Jabotabek, itu luar biasa. Memang anak kecil sudah itu, tapi kita subhanal yaum rijalul waqt. Kita butuh anak-anak muda seperti ini, masukin pesantren, masukin kuliah ke agama. Misalnya terserah bapak mau dia dibikin sarjana apa, agama, sarjana teknik, komputer, terserah. Visi misi yang bapak ibu terapkan untuk anak didik kita. Tapi yang penting tanamkan man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada akhirata fa'alai bil ilmi. Dua hal itu penting. Bahkan yang pengen dua-duanya bagus, bil ilmi. Dan dengan ilmu itu Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan-keyakinan anak muda nih. Kalau yang tua mah ini udah tinggal perbanyak zikir, banyak ibadah, banyak istighfar, banyak sholat tobat, malam bangun, tahajud, selesai urusan. Doang tinggal tunggu waktu. Tapi kata aki-aki, enggak juga. Orang bocah baru 20 tahun meninggal, yang 70 tahun belum meninggal. Betul-betul. Ente yang anak-anak muda jangan belagu. Enggak jaminan yang muda meninggal yang belakangan. Benar, Pak? Nah, karenanya ingat yang muda. Kalau kita ingin memperkuat keimanan ketakwaan kita, perbanyak mati. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Zikrullah diperbanyak. Ketika ziarah kubur dulu pernah dilarang. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Rasulullah pernah larang karena imannya belum kuat. Nenek-nenek, cewek, perempuan datang ke kuburan nangis-nangis. Kuburan disembah-sembah, kuburan diciumin dan lain sebagainya. Kapasitas tanda tanya, ini bahaya nih kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syirik nih bahaya. Dulu pernah dilarang. Setelah keimanan umat Islam, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dan umatnya begitu kuat iman dan takwanya, maka fazurha, boleh ente malah diperintah untuk ziarah kubur. Kenapa harus ziarah kubur? Pertama,
doain bapak ibu. Yang kedua tadi ngingetin bahwa kita akan ke situ, ya kan? Kita akan ke kuburan. Maka apapun yang ada di posisi kita, sejauh mana ilmu kita profesor, doktor sekalipun, kita nggak sombong. Walaupun kita kaya, hartanya sebanyak apapun, nggak takabur. Ya, itulah yang mengingatkan kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat kedua ayat 183 Al-Baqarah yang saya bacakan tadi itu sudah populer. Bahkan jamaah yakin kalau dites satu persatu apal itu Pak Ustaz. Siap. Itu panggilan untuk kita orang beriman, supaya kita menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan ingatlah bahwa puasa ini tidak diwajibin pada kita doang, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat dulu sama, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, cuman tata cara puasanya yang berbeda. Termasuk Nabi Daud. Maka ada istilah sekarang puasa Nabi Daud. Ya, puasa yang the best. Bedanya umat Rasulullah dengan umat-umat terdahulu apa? Ada bedanya. Ya, kalau kita ingat sejarah di Isra Mi'raj, dulu sebenarnya Allah tuh memerintahkan Rasulullah ketika ada ke Sidratul Muntaha, ente sholat 5 waktu. Pas turun ketemu Nabi Musa, Muhammad, umat ente nggak sanggup, jangan gocap, umat ente mah kecil-kecil, umurnya juga nggak panjang. Nabi Musa tuh umatnya gede-gede, tinggi-tinggi Pak. Itu aja 50 waktu nggak kuat, apalagi umat Rasulullah badannya kayak kita-kita begini. Nah, makanya dispensasi terus mudah-mudahan dapatlah sholat 5 waktu. Maka kita harus terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, terima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam yang memberikan masukan, kritik konstruktif terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sehingga kita sholat 5 waktu aja. Kata Nabi Musa, umat ente itu 5 waktu juga masih ada yang reseh, masih ada yang ketinggalan, masih ada yang bolong. Betul? Sana sini banyak yang nggak terawih. Dari malam pertama puasa kagak, terawih kagak, lebaran paling duluan. Siapa itu? Ada nggak? Ada. Jadi kalau lebaran dia paling rajin. Jam 3 pagi udah mandi, keramas, nicis bajunya baru, sarung baru, datang paling duluan, belum ada orang. Itu ciri-cirinya nggak puasa itu. Dia nggak puasa, nggak terawih. Kalau yang puasa dan terawih, iman sudah terbentuk, kekuatan sudah kokoh, santai aja orang buat tiap hari ke masjid. Nah itu yang jarang-jarang ke masjid. Tapi kita khusus-khusus aja, kita binain gitu. Ayo iman dikuatin. Emang imannya baru gitu. Dan imannya kalau dapat ekonomi banyak, dapat THR, dapat makanan, dapat minuman, baru imannya naik. Diuji Allah dikit aja goyang imannya. Nah ini nggak bisa Pak. Maka keimanan ketakwaan kita itu harus selalu menambah. Di Quran la'allakum tattaqun itu tujuannya biar kita makin tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Sehingga puasanya nggak puasa minum seks yang hari doang, tapi naik kelas. Ya Allah, godul basor, mata yang lihat keindahan dunia, tapi hatinya jalan. Astagfirullahaladzim, ini dosa. Anggota tubuhnya nggak mau mukul orang, nendang orang, mulutnya dia jaga, nggak mencaci orang, jelekin tetangga, biarin. Orang tetangga ngajak gosip, dia nggak mau. Nah, kenapa? Karena hafidul lisan. Bulan puasa ini bulan yang paling hebat, dan surga akan merindukan kepada orang-orang yang beriman, di antaranya yang jaga lisan yang baik. Maka Ramadan ini mendidik akhlak supaya orang tuh afatul ilmi asniyas anisyanu. Tapi ada juga bencananya seseorang tuh gara-gara al-lisanu. Gara-gara mulut aja itu bisa perang dunia. Apalagi sekarang era globalisasi, ya, perang internet aja udah kayak apa tahu. Nah, kita ingat perang, ya ingat Palestina, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, doain aja dah. Di negara kita sudah mau ngirim bantuan ke Palestina. Saya yakin jamaah kita udah ngirim, artinya kontribusi. Mereka masih butuh makanan. Kita mah enak. Allahu Akbar. Allah malah kasum tuh, waduh, es, kolak, gorengan, lontong, makan apa aja ada. Merokok, ngopi. Lah dia buka puasanya pakai apa? Bapak Ibu lihat di YouTube dan lain sebagainya itu. Belum waktu sahurnya, Masya Allah. Saudara kita,
Ya, makanya kalau orang berdoa itu jangan Allah maghfirli doa, Allah maghfir lil muslimina wal mu'minina wal khususon al mujahidin fi Palestina gitu Pak. Sebisa-bisanya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa, bahasa apa aja dah. Jamaah Amul Ikhsir dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ada beberapa hal di antara yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bulan suci Ramadan ini bulan hebat. Kenapa Ustaz bulan hebat? Ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, seperti imam kita tadi suaranya bagus, Bapak harus tahsin Quran. Yang sudah pegang Quran 1 juz, terusin juz 2. Sampai Bapak berupaya untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang luar biasa ini membaca Al-Quran. Ayo kita berfastabiqul khairat sampai nanti puncaknya ada 1 malam, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu Pak namanya? Lailatul Qadar. Jamaah udah mulai maju alias kurang, rata-rata kemana-mana dia kelayapan, nyari baju ke mall, ke pasar, yang penuh nanti mall dan pasar. Padahal malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat luar biasa. Belum tentu umur kita 83-86 tahun, tapi sekali dapat Lailatul Qadar selesai dosa-dosa kita kemarin tumbuh, subhanallah. Nah, kebahagiaan yang paling hebat adalah orang yang puasa diampuni semua dosanya, orang yang rajin tarawih diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Pas nanti lebaran, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, selesai. Jadi kalau orang meninggal pada saat dia puasa, pada saat dia tarawih, pada saat lebaran Idul Fitri, kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, alias nol, dia nggak punya dosa. Kalau ada yang pengen daftar meninggal duluan silahkan. Nah, saya belakangan aja dah ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kekuatan lahir batin untuk menuntaskan ibadah kita ini, amin. Dan mendapatkan malam yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.